Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 6. Sebuah balok kecil bermassa M1 0,5 kg dilepaskan dari keadaan diam di bagian atas sebuah pasak yang licin berbentuk kurva bermassa M2 3 kg yang terletak pada permukaan horizontal tanpa gesekan seperti pada gambar. Jadi dua-duanya M1 dan M2 walaupun bentuknya berbeda seperti ini, dia berada pada lantai yang licin ya, tanpa gesekan. Lalu ketika balok meninggalkan pasak, kecepatannya menjadi 4 meter per second ke kanan seperti pada gambar. Berapa kecepatan pasak setelah balok mencapai permukaan horizontal dan berapa tinggi H dari pasak tersebut? Oke, di sini perhatikan, ketika M1 lepas dari M2, maka saat itu terjadi interaksi perubahan momentum ya, karena awalnya satu sistem berkontak ya, dia berubah energinya dari atas ke bawah lalu kemudian lepas sehingga kemudian dia punya kecepatan masing-masing. Nah, karena di sini tidak ada gaya luar ya, tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem antara balok 1 dengan balok 2, artinya semestinya hukum momentum sistem itu berlaku ya, momentum linear sistem berlaku. Jadi momentum awal ya itu sama dengan momentum akhir ya. Jadi saya pakai vektor karena gerakannya satu dimensi ya sebenarnya, kanan atau kiri. Nah, pada saat awal keduanya berada pada keadaan yang setimbang atau diam sehingga momentum awal adalah 0, tapi momentum akhir adalah massa balok dikali dengan kecepatan balok. Ya, kecepatan balok atau mungkin saya bisa ambil di sini eh, ya kecepatan balok gitu ya, mungkin kita ambil kecepatan balok dalam M1 ya, jadi balok ada 1 M1 saja, lalu kita mungkin tulis saja konteksnya dalam X itu ke arah kanan, Y itu ke arah atas gitu ya, kanan kiri dan atas bawah biar mudah ya, ditambah dengan M2 kali V2 setelah lepas atau setelah terjadi tumbukan. Di sini juga terjadi tumbukan ya karena lepas, di sini ada kontaknya lepas. Balok itu bergerak ke arah depan gitu ya dengan kelajuan 4 meter per second. Artinya kita bisa tulis di sini massa satu balok adalah 0,5 kg dikali dengan kecepatan balok adalah 4,0 meter per second, arahnya adalah I ya. I ke arah positif. Tambah massa kedua adalah 3 kg, ini meter per second dengan ke V2 vektor. Sehingga kita bisa dapatkan V2 itu akan sama dengan 0,5 dikalikan 4,0 I ya dibagi dengan 3 ya, dengan satuan meter per second ya I. Minus ya, ada minusnya karena dia pindah ruas ya, ada minus di sini. Hasilnya adalah minus 0,5 kali 4 2 per 3 ya, minus 2 per 3 I meter per second. Lalu yang B, tinggi H dari pasak tersebut, karena di sini sekali lagi tidak ada gaya eksternal, maka ya, jadi kalau kita bicara karena tidak ada, saya ulangi lagi ya, karena tidak ada gaya eksternal, maka otomatis di sini energi kinetik juga kekal karena tetap gaya yang bekerja antara M1, M2 dan yang di dalam M2 itu hanyalah gaya konservatif saja, sehingga energi kinetiknya itu kekal. Ditambah tidak ada gesekan yang terjadi antara balok dengan pasak ya, karena pasaknya licin dan juga pasak dengan lantai, jadi licin semua di sini. Artinya energi mekanik ya awal sebelum terjadi tumbukan akan sama dengan energi mekanik yang terjadi setelah tumbukan ya. Jadi kita bisa tinjau sebelum tumbukan adalah ini, setelah tumbukan adalah ini. Artinya sebelum tumbukan itu sama-sama diam ya, tapi balok berada di ketinggian di atas ketinggian tertentu, yaitu ketinggian H dari di atas pasak. Jadi akan sama dengan energi potensial dari balok saja ya. Sedangkan pasak dia kan tidak terhadap lantai, dia tidak ada ketinggian karena dia satu sistem yang sama ketiknya ya. Jadi tidak ada energi kinetik sistem ya, tapi tidak ada juga energi kinetik yang lain karena dia awalnya diam. Sedangkan pada saat bergerak ya, pada saat setelah tumbukan, setelah terjadi ya, energi kinetiknya itu ada dua, tapi energi potensialnya sama-sama nol karena balok sudah berada pada dasar lantai gitu ya. Jadi dia akan punya energi kinetik ya dari satu setelah tumbukan
Ini ditambah dengan energi kinetik dari 2 setelah tumpukan. Nah, kalau kita tulis di sini akan sama dengan massa 1 kali G kali H, yaitu ketinggian balok di sini. 1, kinetik 1 ya sama ya, setengah kali massa 1 kali V1F kuadrat, ditambah dengan setengah kali massa 2 kali V2F kuadrat. Nah, di sini artinya saya tidak perlu hitung sampai selesai ya, tapi di sini kita bisa dapatkan H akan sama dengan setengah V1F kuadrat dibagi dengan G. Karena V1F kuadrat sudah Anda tahu ya, V1F kuadrat adalah 4 meter per second positif. Ditambah dengan setengah kali M2 V2F kuadrat dibagi dengan M1G ya. Nah, Anda sudah punya M1, Anda punya G, V2F Anda punya di atas ya, V2F di sini. Ini maksudnya V2F ya. Ya, V2 setelah F. Mungkin saya kasih F di sini, saya lupa. Ya, ini adalah V2F. Ini V2F. Nah, Anda bisa hitung di sini akan sama dengan kilometer. Dan di sini walaupun dia negatif nanti ya, tapi karena kuadrat atau kelajuan saja maka hasil juga positif. Jadi H itu akan besar positif ya. Berikut pembahasan untuk nomor 6.